Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam episode keempat masih mengenai effective selling skills. Bagaimana menjadi seorang Salesforce yang efektif, yang cetar membahana. Ya. Dalam episode sebelumnya kita bicara mengenai 7 karakter kunci untuk menjadi seorang Salesforce yang bagus, sudah kita diskusikan tiga karakter yang pertama ya. Jadi bersikap optimis, yang kedua persisten, ya punya daya resiliensi yang kuat, tidak mudah menyerah. Dan yang ketiga tadi kita cerita bagaimana kita harus membreakdown mimpi kita, goals kita menjadi daily goals. Supaya menjadi lebih achievable, small goals. Oke. Nah di slide berikutnya ini Anda bisa lihat di layar, itu elemen yang keempat, karakter yang keempat, namanya resourcefulness. Resourcefulness itu panjang akal, teman-teman. Ya, bahasa Indonesianya sederhananya panjang akal. Jadi kalau Anda ketemu masalah, Anda langsung mikir solusinya apa. Itu menurut saya paling penting, teman-teman. Kenapa? Karena dalam hidup, dalam pekerjaan Anda sebagai seorang sales, itu pasti banyak masalah. Kendalanya banyak. Yakin saya. Ya kayak saya jualan, itu kendalanya banyak. Tapi semua kendala itu akan bisa teratasi kalau kita punya sikap resourcefulness, panjang akal untuk menemukan solusi. Menurut saya ini paling penting ini, elemen yang paling penting menurut saya. Dari pengalaman saya sebagai seorang seller gitu ya, saya juga seorang penjual, saya sebagai seorang salesman. Saya itu salesman jualan jasa konsultasi ya, door to door ya, selling presentation ke klien, saya juga selling secara online. Jadi dunia selling itu sangat dekat dengan diri saya ya. Jualan secara offline, tatap muka dengan klien-klien konsultan, tapi saya juga jualan secara online. Itu kan sama tekniknya, selling skill. Dari dua itu, menurut saya begitu banyak menemui tantangan ya. Kalau bahasa orang yang pesimis, kendala tadi. Problem, banyak problemnya teman-teman. Tapi saya selalu yakin bahwa saya bisa mengatasi problem itu karena saya merasa punya resourcefulness, panjang akal. Dan jujur aja resourcefulness ini memang tergantung kompetensi ya teman-teman ya. Maksud saya banyak orang gagal karena resourcefulnya rendah. Kenapa resourcefulnya rendah? Karena memang kompetensinya rendah. Kompetensinya belum mencukupi. Ya. Contohnya tadi ya, saya jualan produk online, kemudian saya pasang iklan. Saya pasang iklan di Facebook, di Google, di YouTube, dan kemudian di Instagram. Itu ada ilmunya, teman-teman. Ya, harus ada ilmunya. Nah, kadang-kadang orang merasa tidak punya ilmunya. Pak Yudi, saya nggak bisa masang iklan di Instagram. Saya nggak bisa masang iklan di TikTok. Saya nggak bisa masang iklan di YouTube, Pak Yudi. Sama, saya dulu juga nggak bisa. Saya dulu juga gaptek. Tapi orang resourcefulness itu tahu cara belajarnya, tahu cara solusinya. Jadi, misalnya, dulu saya kan waktu mau bikin blog pertama kali ya saya gaptek. Itu kan kalau orang yang pesimis, orang yang tidak resourceful ya menyerah. Sorry Pak Yudi, saya nggak bisa bikin blog, saya nggak bisa bikin email marketing. Rumit Pak Yudi ya. Saya juga sama, dulu tidak tahu sama sekali mengenai email marketing itu apa, software market email itu kayak apa, bikin blog itu seperti apa. Saya sama sekali gaptek dulu. Tapi itu karena saya punya jiwa resourcefulness. Saya waktu itu belajar mati-matian secara otodidak, belajar mandiri. Saya buka Google, saya buka YouTube, saya belajar mati-matian sampai malam itu. Saya baca semua artikel mengenai email marketing, saya pelajari cara-caranya. Saya pelajari cara pasang iklan di Google, cara pasang iklan di Instagram itu kayak apa. Itu dia teman-teman ya. Jadi resourcefulness itu tidak mudah menyerah, tapi juga Anda tahu cara solusinya. Makanya itu menurut saya solution oriented itu sangat powerful itu. Ya. Dan kemudian karena saya punya jiwa resourcefulness ya saya kemudian belajar sendiri. Akhirnya sekarang saya menguasai, saya bisa bikin Google, saya bisa bikin website, saya bisa bikin email marketing, saya bisa masang iklan di Instagram dengan mahir.
Saya bisa pasang iklan di YouTube dengan mahir. Ya. Contoh lainnya misalnya ini saya bikin video sekarang ini ya, video online seperti yang sekarang Anda tonton ini. Saya nggak bisa edit sampai sekarang. Saya nggak bisa ngedit. Jadi kalau Anda lihat di belakang gambar saya sekarang ini ada gambar interior design itu tugasnya editor. Nah, bagaimana Pak Yudi yang editnya? Saya nggak tahu. Nah, terus gimana Pak Yudi? Itu namanya resourceful. Anda cari dong. Saya cari freelancer editor. Ketemulah. Di kota saya, di Bekasi, banyak editor freelance yang harganya terjangkau. Jadi saya undang dia ke rumah saya. Dia tinggalnya di Pekayon, di dekat rumah saya. Dari mana Pak Yudi tahu? Ya dari Google gitu ya. Kan Google, semua informasi ada di Google, teman-teman. Jadi saya googling aja jasa freelance editor video di Bekasi. Ketemu banyak orang itu, saya panggil salah satunya. Kemudian saya bayar, ya saya bayar ini editor videonya ya. Satu video saya bayar sekitar 150.000. Itu namanya resourceful juga. Jadi kalau Anda tidak bisa melakukannya, ya Anda cari freelancer. Sekarang banyak di internet itu tenaga-tenaga freelancer yang sangat murah, yang terjangkau lah biayanya gitu ya. Jadi itu namanya resourceful juga teman-teman. Ya ini di slide berikutnya nih saya cerita nih ya, di halaman 31. Resourcefulness artinya memiliki sikap inisiatif, panjang akal, dan kreatif menemukan solusi yang dibutuhkan calon klien atau pelanggan. Selalu menemukan ide dan jalan keluar untuk merespon tantangan atau problem yang ada. Di slide 31 ya. Itu teman-teman ya, panjang akal ya. Tapi juga kalau bisa solusinya itu di breakdown menjadi small goal. Ya kadang-kadang orang tadi kan, contohnya tadi saya bilang bahwa ketika saya stuck mau nulis buku stuck, hanya mimpi ngalamun doang. Sebenarnya solusinya kan mudah ya teman-teman ya. Pak Yudi mau nulis buku ya? Iya tapi belum mulai-mulai. Saya menunda-nunda action. Itu kan banyak orang kayak gitu. Sebenarnya solusinya kan mudah, saya cukup bisa ya mulai menulis buku saja. Cuman saat itu kemudian saya tetap males. Akhirnya ketemu solusinya, jadi di breakdown menjadi daily goal. Jadi solusinya itu di breakdown menjadi solusi yang mudah, yakni menulis satu hari cukup 1 halaman. Sama teman-teman, jadi kalau misalnya Anda merasa tidak tahu apa-apa, saya belum tahu apa-apa Pak Yudi, saya gaptek. Solusinya kan mudah ya, Anda belajar. Nah, cuman kadang-kadang orang gentar duluan. Saya mau belajar, kayaknya kok materinya banyak banget Pak Yudi ya. Nah, itu salah kaprah. Anda jangan gentar, cukup breakdown. Di breakdown menjadi small goal. Misalnya saya dulu mau belajar email marketing ya. Itu email marketing itu kalau dipelajari mungkin bisa sampai ratusan halaman itu. Di website banyak artikel mengenai email marketing. Tapi saya cukup fokus pada yang paling penting dan yang paling simple. Sehingga saya membaca artikel-artikel basic saja mengenai email marketing. Itu kan simple. Saya baca tiap malam cukup 30 menit. Ya, kemudian saya praktek. Itu teman-teman ya. Jadi resourcefulness itu juga harus digabungkan dengan daily goal. Anda sudah tahu solusinya, tapi Anda merasa tidak tahu menjalankannya. Ya Anda belajar. Ketika Anda merasa, saya malas belajar Pak, ya diturunkan. Target belajarnya itu menjadi simple. Cukup baca email marketingnya yang basic-basic saja, tidak usah yang rumit-rumit. Saya saat itu seperti itu dulu, teman. Artikel email marketing yang basic, saya baca, kemudian saya praktek. Oh ternyata bisa ya, ternyata prakteknya mudah. Sama ketika mau bikin blog, kalau mau cari blog yang rumit ya bisa. Cuman saya cari yang paling mudah. Saya cari artikel cara mudah bikin blog. Saya baca artikelnya, kemudian saya praktekkan. Loh ternyata mudah. Gitu loh teman-teman. Sama, saya dulu nggak bisa masang iklan di Google. Caranya gimana ya? Saya baca panduannya, yang simple saja. Cara simple masang iklan di Google. Saya pelajari, saya lihat di videonya di YouTube. Kemudian saya praktekkan, ternyata simple. Gitu ya teman-teman ya. Jadi resourcefulness itu Anda harus mau belajar. Dan ketika Anda merasa belajarnya terlalu rumit Pak Yudi, di breakdown lagi menjadi daily goal yang simple.
Belajarnya cukup yang basic saja, tapi yang paling fundamental. Gitu teman-teman. Ya. Sama kalau Anda sekarang misalnya menemui masalah di kantor Anda mengenai jualan Anda, saya nggak tahu masalah Anda apa ya. Anda rumuskan solusinya. Sudah ketemu Pak Yudhya solusinya. Kemudian Anda merasa malas menjalankan solusi itu. Turunkan skala solusi itu menjadi solusi yang sangat mudah dilakukan. Breakdown solusi itu menjadi daily goal, menjadi daily solution yang simple. Gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi tadi contohnya saya mau nulis buku. Solusinya apa ya? Nulis buku. Cuman merasa berat, ya saya turunkan daily goal. Daily goal-nya apa? Cukup menulis 1 halaman saja, itu kan sangat mudah bagi saya. Cuman kuncinya resourceful ya teman-teman ya, jangan menyerah. Itu saya sering melihat banyak anak-anak muda sekarang itu terlalu mudah menyerah. Cuman main HP doang gitu ya, menghabiskan waktu berjam-jam, itu kan wasting time. Kenapa nggak Anda gunakan waktu Anda untuk belajar ilmu yang berguna, ilmu yang praktikal? Nah, kemudian di halaman 32 nih saya ngasih tahu ya. Action plan ketiga ya, assignment ketiga. Pikirkan masalah yang sedang Anda hadapi saat ini. Lalu apa solusi dan jalan keluar yang akan Anda lakukan? Bagaimana Anda akan melakukannya secara efektif? Ya. Jadi setelah video ini Anda renungkan masalah di kantor Anda apa, masalah penjualan Anda apa, rumuskan solusinya. Kemudian di breakdown solusinya itu menjadi daily goals. Menjadi goals yang mudah dilakukan, yang mudah dilaksanakan. Kemudian ya Anda eksekusi, gitu loh teman-teman. Saya seperti itu. Sekali lagi saya tadi cerita ketika penjualan saya drop, saya kemudian bikin produk baru yang online ya. Bikin 5 produk, itu kan gila. 5 produknya nggak main-main itu, berat semua itu. Misalnya saya bikin paket SOP itu bikin 180 dokumen SOP. Saya bikin 180 dokumen SOP. Itu kalau saya orangnya gentar ya gentar. Aduh, 180 SOP itu rasanya minta ampun, raksasa itu. Tapi saya tidak terjebak seperti itu. Saya kemudian langsung breakdown aja daily goal. Daily goal saat itu saya simple, pokoknya 1 hari saya bikin 1 SOP. Nggak masalah. Ya, begitulah saya 1 hari waktu itu bikin 1 SOP. Loh ternyata bisa. Di minggu depannya saya bikin 2 SOP. Ya, di bulan berikutnya saya bahkan bisa 1 hari bisa bikin 3 SOP. Kemudian dalam waktu beberapa minggu selesai itu 180 SOP itu. Jadi tolong itu di breakdown 180 itu kemudian dilakukan tiap hari. Lama-lama ya jadi. Seperti Anda naik tangga teman-teman, Anda mau naik puncak, rasanya kok berat sekali puncak Prambanan itu Pak, puncak Borobudur atau puncak naik tangga. Tapi kalau Anda naik satu, lama-lama kan sampai puncak teman-teman. Dan itu yang saya lakukan berkali-kali itu. Saya selalu punya mimpi besar, punya target besar, bikin 5 produk yang rumit, yang kompleks. Tapi semuanya saya breakdown. SOP saya cukup bikin 1 hari 1 SOP. Simple. Dan kemudian saya lakukan dengan konsisten. Akhirnya jadi 180 SOP-nya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi solusi Anda di breakdown menjadi daily goal itu kunci kemenangan itu. Jadi kalau Anda mau sukses itu simple, cari solusi masalah Anda, kemudian solusinya itu Anda breakdown menjadi daily goal. Yakinlah bahwa Anda akan sukses. Oke. Nah, di slide berikutnya, di slide 33 nih elemen kelima menjadi seorang Salesforce yang hebat tuh positive mindset. Ya. Ya ini sama dengan resourceful tadi ya. Maksudnya positive mindset itu melengkapi ya. Jadi Anda hanya akan menjadi resourceful, Anda akan menjadi persisten, resilient, menjadi optimis kalau mindset Anda positif. Apa maksudnya? Anda fokus pada solusi, jangan fokus pada kesulitan. Tadi saya itu sering dengar itu di media sosial, itu sangat sering dengar orang yang playing victim. Saya nggak bisa sukses karena saya bukan orang kaya. Itu salah kaprah. Di Indonesia itu definisi punya privilege itu kalau Anda bisa kuliah sampai S1. Jadi kalau Anda orang tuanya bisa membiayai Anda kuliah lulus sampai S1, itu Anda sudah dapat privilege. Dan saya yakin itu mayoritas orang-orang yang netizen itu kuliah S1 bisa dan sanggup lulus.
atau minimal D3 lah ya. Tapi kemudian ketika lulus D3 tidak sukses menyalahkan orang lain. Bilang saya nggak punya privilege. Itu banyak sekali itu teman-teman. Orang yang suka nyinyir di media sosial. Ketika orang lain kaya, mereka nyinyir. Selalu melihat kekurangan dari orang yang sudah sukses. Itu menurut saya tanda mindset yang negatif. Dan bahkan ketika ada orang yang menyarankan supaya orang punya mindset yang positif, itu mereka nyinyir. Ya, menyinyiri nasihat positif mindset. Jadi ketika misalnya saya menyarankan orang-orang untuk membangun mindset yang positif, optimis tentang masa depan, mereka bahkan nyinyir. Ya orang-orang seperti ini memang tidak layak untuk sukses. Ya. Saya dulu kalau cuma bisa nyinyir ya tidak akan bisa bikin perusahaan sendiri. Kalau cuma bisa nyinyir, bisa playing victim, ya saya tidak akan bisa menulis buku. Iya, tidak akan bisa bikin produk-produk yang terjual secara online ini. Ya, jadi di halaman 34 ini saya cerita ya, positive mindset adalah keyakinan positif bahwa Anda bisa meraih sukses di masa depan. Fokus pada peluang, bukan pada hambatan. Fokus pada solusi, bukan pada problem. Itu kata kuncinya, teman-teman. Jadi fokus pada solusi, jangan nyinyir. Fokus pada jalan keluar, bukan pada kesulitan, bukan pada ketidakmungkinan. Ya, misalnya orang mau bisnis, sudah langsung ujuk-ujuk saya nggak punya modal Pak Yudi ya. Saya nggak mungkin bisa bikin usaha, saya nggak punya modal. Ini orang-orang yang negatif mindset. Karena kalau Anda googling, Anda akan bisa menemukan begitu banyak ide bisnis yang tidak perlu banyak modal. Ya, modalnya keahlian Anda. Misalnya jasa. Ya saya misalnya bikin jasa presentasi ya, saya jualan presentasi. Saya kan nggak perlu modal itu. Saya hanya perlu keahlian bikin presentasi. Ya, atau misalnya saya mau jualan online Pak Yudi, tapi saya nggak bisa iklan secara online. Saya nggak tahu caranya digital marketing. Saya gaptek. Ya itu, kalau sudah kayak gitu, itu kemudian berhenti menyerah, itu kan omong kosong teman-teman. Ya Anda cari solusinya loh, resourceful tadi. Ya. Atau ketika ada orang sukses di media sosial, cari kenapa dia sukses, apa faktor kunci yang membuat dia berhasil. Ya, tidak perlu nyinyir gitu ya. Terlalu banyak orang nyinyir ya, frustasi mungkin ya. Di media sosial itu banyak orang frustasi mungkin. Jadi komentar-komentarnya kadang sangat kontraproduktif terhadap kemampuan mereka untuk maju. Ya, jadi di halaman 35 ini saya bilang ya, pribadi dengan positive mindset berfokus pada sisi terang kehidupan dan bukan melulu komplain terhadap segala keterbatasan. Ya, contohnya gini teman-teman, saya dulu juga seorang karyawan ya. Saya dulu kerja sebagai seorang konsultan. Dan gaji saya rendah ya, waktu saya kerja terakhir di konsultan namanya GML Performance Consulting. Perusahaan konsultan lokal, bagus sih ya. Karyawannya waktu itu cuma 10 orang. Saya menangani banyak proyek raksasa itu. Saya jadi project manager Bank Indonesia, bikin balance scorecard. Tapi gaji saya sangat rendah, ya, sangat rendah. Jadi saya kadang-kadang marah juga. Wajar lah ya, ngeluh gitu ya. Ini saya kerjanya sudah mati-matian, untuk gaji saya sedikit. Masih single digit ya, bahkan belum double digit ya. Gaji saya masih single digit waktu itu. Padahal kerjaan saya nilainya miliaran, tapi gaji saya single digit. Gitu ya. Nah, tapi saya tidak hanya komplain, teman-teman. Kalau orang-orang lain kan mungkin hanya komplain, tapi tidak berani resign, tidak berani mencari jalan keluar. Waktu itu saya mencari jalan keluar. Ini jalan keluarnya gimana ya? Supaya saya bisa naik haji, nggak mungkin nih saya naik haji kalau gaji saya segini. Nggak mungkin nih, berat nih. Ya. Saya nggak bisa beli rumah nih kalau gaji saya sekian. Nah, saya mulai mencari akal. Akhirnya saya menemukan akal bahwa someday saya harus bikin perusahaan sendiri. Saya harus bikin perusahaan konsultan sendiri karena saya tahu ya, karena jadi konsultan kan saya tahu bayarannya sangat mahal. Itu kalau saya ngasih training itu dulu ketika saya kerja itu perusahaan saya dibayar sampai 50 juta. Ya, 2 hari ngajar, yang ngajar saya 2 hari. Perusahaan saya dapat 50 juta, sementara sayanya dapat gaji yang sangat kecil, itu kan rasanya sakit gitu ya. Jadi 50 jutanya diambil oleh owner perusahaan saya.
Nah, saya kan membayangkan, ini gila ini, kalau saya bisa bikin sendiri, saya jual aja misalnya cuma 30 juta lah ya. Ngisi 2 hari training 30 juta itu kan manjus. Nggak usah 50 juta deh. Itu yang ada di kepala saya saat itu. Dan akhirnya saya mempersiapkan diri ya, saya bertemu dengan calon-calon klien. Kan saya kerja di situ punya banyak jaringan, itu penting ya, networking. Jadi saya merasa memang ketika kerja di perusahaan konsultan tersebut, meskipun gaji saya kecil, saya sangat bersyukur karena saya dari perusahaan itu punya banyak calon klien potensial. Jadi ketika saya resign, klien-klien lama saya itu ya saya telepon supaya jadi klien saya gitu ya. Dan ada beberapa yang mau. Ya, jadi klien saya yang tadinya kerja di GML, nyewa GML, nyewanya saya karena biayanya lebih murah dan kualitasnya kan sama, yang deliver kan sama orangnya. Jadi begitulah terjadi ya. Kemudian dalam waktu beberapa bulan pendapatan saya naik sampai 10 kali lipat. Iyalah ya, karena saya waktu itu setelah itu ya saya ngasih training 2 hari misalnya. Dibayar 30 juta. 30 jutanya ya untuk saya. Kalau sebelumnya kan diambil perusahaan owner konsultan saya ya. Ketika saya punya sendiri, ya 30 jutanya masuk kantong saya sendiri. Nah, itu kan maknyus ya. Bayangkan Anda kerja cuma 2 hari ngasih training, dibayar 30 juta. Jadi saya kerja 4 hari, sebulan saya itu dapat penghasilan 60 juta. Itu nikmat. Ya, jadi kerjanya cuma 4 hari, tapi gajinya sama dengan gaji seorang general manager ya. Sampai hari ini, ya sampai sekarang masih seperti itu. Nah itu kan karena saya punya ini teman-teman, punya mindset positif bahwa saya, oke sekarang gaji saya rendah, oke sekarang saya jadi karyawan yang kerja keras tapi gajinya kecil. Tapi insya Allah saya someday bisa bikin perusahaan sendiri, itu mindset saya positif, saya tidak nyinyir, saya tidak komplain doang. Saya mencari solusi dan kemudian saya bikin blog untuk memasarkan produk saya, dan akhirnya laku. Banyak klien yang nelpon saya, ya calon klien yang nelpon saya, kadang-kadang saya kewalahan. Itu positif mindset teman-teman. Kalau saya cuma bisa nyinyir, saya cuma playing victim, saya menyalahkan orang lain, menyalahkan bos saya, menyalahkan orang yang sukses, ya saya tetap akan miskin. Jadi di internet itu banyak orang yang narsis, ya, maksudnya yang nyinyir, mungkin dengan nyinyirnya itu mereka happy ya, jiwanya merasa puas, tapi akhirnya stuck selamanya. Ya, jadi nyinyir seperti katarsis, tapi tanpa action nyata, tanpa action yang konsisten, tanpa resourcefulness, Anda akan menjadi miskin selamanya. Jadi itu teman-teman ya, maksud saya kalau Anda sebagai seorang salesman, ketika ada masalah, jangan fokus pada kesulitan, jangan fokus pada problem, tapi fokuslah pada jalan keluar, pada solusi. Oke? Di slide berikutnya ini, elemen ke-6, itu adalah good interpersonal skills. Ya, ini elemen yang penting juga ya. Kalau seorang sales force ya memang harus punya hubungan relasi interpersonal yang bagus ya teman-teman ya. Anda orangnya supel, mudah dihubungi. Saya itu sebagai seorang konsultan itu mudah dihubungi teman-teman. Dan kalau ada orang WA saya, itu saya selalu jawabnya dengan cepat. Jadi klien saya itu happy kalau kerja dengan saya, karena saya itu orangnya responsif. Dan kalau meeting tepat waktu, saya 16 tahun jadi konsultan, tidak pernah sekalipun meeting sayanya telat, nggak pernah itu. Jadi tepat waktu, profesional, kerjanya tepat waktu juga. Dan kalau di WA selalu responnya cepat, tidak lemot. Itu klien saya suka itu dengan cara seperti itu. Jadi saya bisa diandalkan. Itu sebenarnya bagian dari interpersonal skill teman-teman. Interpersonal skill itu tidak hanya ramah, say hello, ya bicaranya manis, oke lah fine itu, oke good. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan klien kayak saya itu bukan hanya itu, kecepatan. Jadi kalau Anda jualan, pelanggan Anda komplain ke Anda ditelepon, itu Anda cepat ambil solusi. Saya sering gitu, saya pernah, klien saya itu Kementerian Pertahanan teman-teman, Kementerian Pertahanan ya, kementeriannya Pak Prabowo. Itu klien saya jenderal. Itu mereka sering telepon saya saat itu, dan ketika telepon ya langsung solusinya saat itu juga saya selesaikan. Misalnya Pak Yudya nih masih ada yang keliru nih laporannya, bisa nggak Anda revisi? Sekarang juga saya tunggu, siap Pak. Saya bilang siap. 1 jam kemudian sudah selesai itu revisinya.
Jadi mereka happy, ya tidak usah nunggu siangnya, tidak usah nunggu sore atau bahkan besoknya. Siap Pak, 1 jam selesai. Jadi interpersonal skill itu tidak hanya hahaha gitu menurut saya. Tapi Anda melayani klien Anda dengan profesional, dengan tepat waktu. Gitu ya. Ini saya bilang nih. Interpersonal relation skill adalah kecakapan untuk membangun relasi yang produktif dengan pelanggan, memiliki kepekaan psikologis terhadap kebutuhan dan minat pelanggan. Kepekaan psikologis itu menurut saya adalah artinya Anda cepat responsif, itu aja sih menurut saya. Jadi saya itu sekali lagi kalau dihubungi pelanggan saya itu saya cepat responsif. Sama kalau saya jualan online itu cepat respon saya. Mereka misalnya pesen, Pak Yudi saya beli paket Anda, Pak Yudi ini saya sudah transfer. Itu langsung dalam hitungan detik saya reply itu. Dan kemudian sudah saya kasih linknya, jadi mereka kadang-kadang terkejut. Kok cepat sekali Pak Yudi pelayanannya? Bilangnya 1 hari baru dikirim. Ternyata dalam hitungan detik sudah saya kirim. Jadi pelanggan kita itu sebenarnya butuh kecepatan. Ya, butuh kecepatan dan solusi yang tuntas. Kayak tadi Jenderal Kementerian Pertahanan nelpon saya, Pak Yudi masih ada yang keliru laporannya, tolong diperbaiki. Langsung solusinya tuntas. 1 jam kemudian sudah saya perbaiki dan bagus. Dan jenderalnya happy. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kalau Anda sebagai seorang salesman, jangan lemot Pak. Kalau Anda di WA itu tolong cepat responnya, jangan lemot. Annoying kalau saya itu kalau kirim WA ke orang yang jualan, dianya balasnya lama itu kesannya jelek. Tidak responsif. Gitu ya teman-teman ya. Nah karakter yang terakhir ini adalah good planning and execution skill ya, good planning ya. Jadi ya Anda punya perencanaan yang bagus. Ya kayak saya nih misalnya nih ya, sekali lagi nih saya bikin video kayak gini, tiap hari bikin video, satu video. Padahal ada sekitar 70 video yang harus bikin. Nah saya sudah bikin scheduling itu, saya bikin dalam kalender bahwa hari Senin saya bikin video sekian, Selasa sekian. Dulu ketika nulis buku, saya kalendernya simple, pokoknya tiap pagi jam 8 saya duduk di depan laptop sudah harus menulis 1 halaman. Simple, itu kan namanya planning, daily planning. Jadi daily planning saya itu jelas, nulis buku tiap hari 1 halaman. Ini sekarang bikin video, daily planning saya jelas, tiap hari saya ceramah, ya bikin sharing kayak gini di depan video. Ini saya bikin nih tiap hari ini. Ini hari ini ada 4 video yang saya bikin. Ya, jadi kalau dalam waktu 10 hari saya bisa bikin 40 video. Itu namanya daily planning teman-teman. Nah, Anda harus bikin kayak gitu. Dan kemudian dieksekusi dengan konsisten. Dulu saya bukan punya daily planningnya kan tadi saya cerita, nulis buku 1 halaman, 1 hari 1 halaman. Saya lakukan itu, tiap hari, every single day. Kenapa saya lakukan? Karena saya merasa namanya sense of progress. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa motivasi Anda itu akan bertahan kalau Anda menemukan sense of achievement. Apa itu sense of achievement itu? Anda merasa berhasil menyelesaikan tugas harian. Nah, saya kan target harian saya simpel. Saya tiap hari nulis 1 halaman. Begitu saya berhasil menulis 1 halaman itu, saya bangga itu terhadap diri saya sendiri. Ternyata saya bisa ya nulis 1 halaman. Minggu depannya 2 halaman. Bisa ya. Itu sense of achievement namanya, sense of progress. Sehingga tiap siang ketika saya selesai nulis 2 halaman buku itu, saya happy. Saya bersyukur, alhamdulillah. Sama ini saya bikin video tiap hari, 3 video, 4 video, selesai. Saya bersyukur, alhamdulillah. Besoknya saya ulangi, karena ketika saya mengucap alhamdulillah itu saya happy. Saya mengucap alhamdulillah sambil happy, ternyata hari ini target harian saya terpenuhi. Nah, itu kan bagus. Itu Mas, saya ulang itu. Jadi sekali lagi, saya tuh kunci saya sukses itu simple. Saya breakdown goal-nya menjadi daily goal, daily target. Dan kemudian daily targetnya itu saya bikin yang sangat mudah, yang sangat simple. Nulis 1 halaman setiap hari, bikin video minimal 1 video 1 hari. Dan kemudian ketika saya lakukan dan kemudian saya berhasil mencapai target itu, saya merasakan sense of progress. Dan karena saya menemukan sense of progress, besoknya saya termotivasi untuk mengulanginya. Saya ulangi itu tiap hari.
Tanpa terasa, 2 bulan satu buku saya selesai. Tanpa terasa video ini selesai. Padahal ada puluhan video, ada sampai 70 video. Itu kalau mikirnya itu, aduh berat sekali Pak Yodi, saya harus bikin 70 video, aduh males saya Pak Yodi, males. Nggak ada waktu Pak Yodi. Nah itu salah, karena Anda tidak membreakdown menjadi daily small goal. Jadi kalau Anda merasa goal Anda berat, Anda breakdown menjadi daily small goal. Yang small aja, daily small goal. Anda breakdown, Anda lakukan, dan kemudian ketika Anda berhasil melakukan, Anda akan mendapatkan sense of achievement. Dan karena merasa sense of achievement, besoknya Anda akan termotivasi terus melakukannya. Dan akhirnya menemukan efek bola salju, snowball effect. Oke. Ya, jadi ini ya, di halaman 39 saya cerita nih ya, grid planning dan execution artinya Anda memiliki rencana kerja yang rapi dan sistematis disertai dengan action yang tuntas, serta mampu menghasilkan kinerja penjualan yang hebat. Jadi kinerja penjualan, kinerja apapun itu sebenarnya akan terjadi kalau Anda punya daily action, daily goal. Jadi rencana kerjanya itu cukup Anda punya daily plan, daily goals, daily target, ya target harian, rencana harian. Bikin tuh Anda rencana harian. Sekali lagi kayak tadi saya berulang-ulang bilang contohnya. Rencana harian saya nulis 1 halaman 1 buku. Rencana harian saya bikin 1 video 1 hari. Rencana hariannya small, mudah dilakukan. Tapi ulangi itu. Anda nanti akan menjadi top Marco Jos. Yakinlah itu. Oke, jadi itulah ya di slide berikutnya ini saya bilang nih di slide terakhir ya, jadi rekap 7 karakter dan skill kunci untuk menjadi great sales people itu orangnya optimis, persisten, ya tidak mudah menyerah, goal oriented, ya punya daily goal. Yang nomor 4 nih paling penting resourceful ya, cari solusi teman-teman, cari solusi ya, jangan mudah menyerah, cari solusi, panjang akal. Punya positive mindset, punya interpersonal skill yang bagus, ya responsif orangnya, dan yang terakhir great planning and execution skill ya. Jadi daily planning, daily goals Anda lakukan dengan terus-menerus, Anda akan menjadi orang yang sukses, yang cetar membahana. Oke. Itulah materi saya mengenai effective selling skills. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Anda pelajari, Anda lakukan prakteknya, tugas-tugasnya. Semoga kalau Anda menjadi seorang Salesforce yang top Marco Jos. Oke. Terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.